2015 pernah mendengar beberapa ulama yang berada di Madinah, banyak ulama di Madinah, ahli hadis diantaranya, para muhaddisin, mereka berkumpul untuk membaiat seseorang yang diduga Imam Mahdi. 2015. Semua ciri-ciri Imam Mahdi, baik secara fisik ataupun akhlak, ada pada orang ini. Namanya sama dengan nama Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Dan saat itu 2015 usianya 35 tahun. Usianya 35 tahun. Para ulama ini mengatakan pada beliau, "Ibsid yadaka nubaik ala sam'i wa ta'ah." Ulurkan tangan Anda, kami mendengar, kami taat kepada Anda. Anta Mahdiyan. Ya. Kunta Mahdiyan, Anda adalah Imam Mahdi. Allah menghadirkan Anda sebagai Imam Mahdi yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tolong terima pembayatan kami. Ternyata beliau menolak. Lastu Mahdiyan, ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku orang Madinah saja. Ya. Hada syekh asah minni wa hada syekh afdal minni wa akbar minni. Syekh ini lebih utama dari saya ini lebih utama dari saya. Ya. Persis seperti berita yang saya dapatkan dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Ya, disampaikan pada beliau dari seseorang yang mengaku bersahabat dengannya. Orang Indonesia. Saya bersahabat dengan beliau. Saya kenal semua ulama ahli hadis. 2015 hampir dibaiat untuk menjadi khalifah, tapi beliau menolak. Beliau keturunan Rasulullah. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi ada pada beliau. Alisnya yang teratur, bagus, indah. Aknal anfi, hidungnya mancung, saking mancungnya kelihatan tipis. Matanya agak menjorok ke dalam. Ya, matanya agak menjorok ke dalam, Bapak Ibu. Saya agak mirip dengan Imam Mahdi matanya. Agak lebar. Ya, ajlal jabhati, jidatnya luas nih. Bapak sudah mirip dengan Imam Mahdi, Pak. Maaf, Pak ya. Di pipi kanannya ada tai lalat. Kalau tersenyum terpancar cahaya putih dari giginya. Kalau kita agak kuning-kuningan sedikit. Di gigi guntingnya ini agak renggang. Agak renggang. Ya, ini janggutnya tebal, kata Rasulullah. Kemudian launu launul arabi wa jismu israili. Warnanya warna kulit Arab. Tapi tingginya, postur tubuhnya setinggi orang Israel. Orang Israel, orang Yahudi. Kemudian perutnya agak sedikit berisi. Maksudnya agak besar. Udah mirip, Pak. Pahanya agak kecil. Di pundaknya ada tanda kenabian. Yamlul arda adlan wa qistan. Beliau akan memimpin dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Sebagaimana kama muliat zulman wa jauran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, huru-hara dan sebagainya. Nah, orang ini mirip fisiknya dengan Imam Mahdi. Keturunannya pun sama dari Rasulullah, dari Al-Hasan. Ada kitabnya saya bawa di, enggak saya bawa ya. Di dalam kitab Hasan Husain, Al-Akhbar lam tuzkar. Ya, Hasan Husain Al-Tad Stories. Dari karya Syekh Hasan Al-Husaini dari Muslim Iran, bukan Syiah tapi Muslim. Ya. Syiah Muslim bukan? Bukan. Ya. Muslim bukan Syiah. Tinggalkan istilah Sunni versus Syiah, yang ada adalah Islam versus Syiah, karena Syiah bukan Islam. Nah, di dalam kitabnya ini beliau menukilkan kisah di mana ketika Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjalan pulang, Hasan Husain menyambut mereka berdua. Al-Hasan kepada Rasulullah, Al-Husain kepada Ali. Maka kemudian Rasulullah menggendong Al-Hasan sambil mengelus-elus punggung Al-Hasan dan berkata, "Ya Ali, inna ibnana hadha." Sesungguhnya anak kita ini, sayuladu min zahrih, akan dilahirkan dari tulang punggungnya. Rajulun yusawi imanu bi iman. Laki-laki yang nanti akan lahir imannya sama dengan iman kalian. Ya. Namanya sama dengan namaku, ismu ismi wa ismu abi ismu abi.
namanya sama dengan namaku, Muhammad. Disebut nama, memang Rasul tidak menyebutkan namanya yang mana, tapi familiar kita adalah Muhammad. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Yamlul ardu adlan wa qistan, kama muliyat sulman wa jawran. Akan memenuhi dunia dengan keadilan, pendamaian, kesejahteraan, dan keamanan seluruh dunia. Sebelumnya pembantaian, kezaliman terjadi di mana-mana. Dari Al-Hasan. Nah, orang ini menolak, sama padahal persis seperti itu. Saya hanya ingin jihad ke Suriah, membantu saudara-saudara kita yang gugur di sana, yang dibantai dan dizolim oleh rezim dan juga oleh Rusia. Nah, orang Indonesia ini diajak berangkat ke Suriah. Ini penjelasan dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Tapi orang Indonesia ini menolak dan dia kembali ke Indonesia. 2015 usianya 35 tahun. Sekarang berarti berapa usianya Bapak Ibu? 39. Yang 2019 usianya 39. Beliau diutus menjadi Imam Mahdi. Ba'asallahu mahdiyan kama ba'asa Rasulullah SAW nabiyan. Beliau akan diutus sebagai Imam Mahdi, bukan sebagai Nabi dan Rasul. Di usia Rasulullah diutus 40 tahun. Berarti tahun berapa 40 tahun usianya? Tahun depan kan, 2020. Ini yang saya khawatirkan. Dan beliau akan dibaiat di musim haji oleh 7 ulama dunia. 7 ulama ini mereka berdoa di Masjidil Haram, mengadukan kepada Allah tentang kezaliman para penguasa di negeri mereka. Yang lain mendengar, loh kok doa kita sama? Iya, berarti negara kita sama-sama dizalimi oleh penguasa kita. Berarti ini saat Imam Mahdi sudah ada. Ya, kita cari. Maka mereka sepakat untuk mencari Imam Mahdi. Ketemu tuh di muka. Nuwun sewu, ya, gitu ya. Ingkong wonten, gimana bahasanya? Barangkali kenal sama orang yang satu ini. Oh enggak, enje. Menikah atau menikah? Gitu ya. Ada di sana, ada di sana. MD taqaddam, satu jodoh. Silakan maju ke depan. Anda akan bertemu dengan ketemu tuh Imam Mahdi. Ulurkan tangan Anda, kami bayar pada Anda sebagai Imam Mahdi. Enggak, aku bukan Imam Mahdi. Lastu Mahdian, Anda ihda minal ansar. Kata-katanya sama seperti itu. Lari ke Madinah, dikejar ke Madinah. Ketemu di Madinah, lari ke Mekah tuh. Jadi kejar-kejaran, kucing-kucingan. Salah samarat min Makkah ila Madinah. 3 kali pulang pergi Mekah Madinah. Masya Allah. Hingga akhirnya begitu sampai di Mekah, untuk yang ketiga kalinya ditahan untuk tidak lari kembali. Ya, ditahan, diislahkan dengan diutusnya malaikat Jibril. Ditahanlah beliau dan tidak lagi lari. Diislahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diislahkan maksudnya dibersihkan beliau dari sifat-sifat ragu. Persis seperti bagaimana Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ditanamkan keyakinan hati, yusabbitu fuadah, dikuatkan hatinya, dimantapkan oleh malaikat Jibril, dan diilhamkan ilmu tentang manajemen umat, ilmu tentang dakwah dan jihad fisabilillah, ilmu tentang geopolitik, dan ilmu yang dibutuhkannya sebagai khalifah. Maka beliau keluar dan dibaiat di antara rukun Ka'bah dan Maqam Ibrahim.